channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Kontrakan Bekas Tragedi Pembunuhan bagian yang ketiga. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Sesampainya di ruang tengah, aku mengajak Damar untuk duduk di sampingku. Sedangkan Wulan sedang bermain dengan Mbak Sumi. Ku pegang kedua belah pipi Damar dan ku tutup matanya lekat-lekat. "Damar sayang, bilang sama mama, kamu tadi bermain dengan siapa di ayunan?" tanyaku penasaran. Aku berharap Damar akan mengatakan bahwa dia tadi bermain dengan Radit atau Cika, anak dari Pak Rudi. "Damar tidak tahu namanya, Mah. Dia bilang belum dikasih nama sama ibunya," jawab Damar polos. Dek, aku tertegun mendengar jawaban dari Damar. Resah dan khawatir bercampur menjadi satu. "Terus teman Damar itu laki-laki atau perempuan, Nak?" tanyaku lagi. "Laki-laki, Mah," jawab Damar. "Teman Damar itu datang dari mana, Nak?" tanyaku semakin penasaran. "Damar juga tidak tahu, Mah. Waktu Damar keluar, dia sudah ada di ayunan," jawab Damar. "Lalu siapa kira-kira anak laki-laki itu? Atau barangkali jangan-jangan anaknya Pak Yono? Waktu akan melihat-lihat rumah ini, di rumah Pak Yono kan memang banyak anak-anak sedang bermain. Tapi masa iya dia tidak mempunyai nama?" "Mah, Damar mengguncang-guncangkan tanganku. Aku terenyak lalu tersenyum kepadanya. "Iya sayang, ada apa, Nak?" ujarku. "Boleh ya, Mah, kalau besok teman Damar main lagi, Damar ajak masuk ke dalam rumah," ujar Damar. Aku terdiam, tidak segera menjawab pertanyaan dari Damar. Aku mencari kata-kata yang tepat agar mudah dipahami oleh Damar. Aku tidak ingin dia salah menafsirkan kata-kataku. Jika aku langsung mengatakan tidak boleh, tentu akan menimbulkan tanda tanya dalam diri Damar. Dan itu sudah pasti membutuhkan penjelasan yang panjang. Begitupun jika aku katakan boleh, suatu saat dia akan menanyakan jika kemudian aku melarangnya. "Damar sayang, besok kalau teman Damar datang lagi, Damar panggil mama atau papa ya. Kalau mama dan papa tidak ada, Damar panggil Mbak Sumi, biar kami berkenalan dulu dengan teman Damar." Damar memandangku, lalu Damar menganggukkan kepalanya. "Iya, Mah." Kemudian tidak lama suara azan terdengar dari toa musola. "Ayo Damar, sekarang wudhu, siap-siap ikut papa sholat di musola." Aku mengantar Damar sampai pintu depan, hingga dia terlihat masuk ke dalam musola bersama Mas Bambang. Ketika akan menutup pintu, pandangan mataku tidak sengaja melihat ke arah ayunan Wulan. Seketika aku merinding, seakan ada yang sedang bermain di ayunan itu. Cepat-cepat aku menutup pintu dan masuk ke dalam kamar bersama Wulan. Kemudian aku mendirikan sholat maghrib. Namun baru saja aku menuju ruang tengah, setelah selesai sholat, aku mendengar ada orang yang sedang bercakap-cakap di depan. Ku pasang telinga agar bisa lebih jelas mendengarnya. Suara siapakah itu? Sepertinya itu adalah suara Damar. Maka aku bergegas membukakan pintu. Kasihan kalau dia terlalu lama berada di luar. "Damar, kok tidak bareng papa pulangnya?" tanyaku sambil membuka pintu. Tapi tidak kulihat Damar ada di luar.
dan aku melihat ayunan wulan bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang sedang memainkannya. Sejenak aku tertegun, tapi kemudian aku tersadar dan segera menutup pintu kembali. Aku pun merinding seketika. "Mbak, besok kalau sudah sore, Damar sama Wulan langsung dibawa masuk saja ya. Jangan ditinggal sendirian di luar," kataku kepada Mbak Sumi. "Iya Bu, tadi itu sudah saya ajak masuk tidak mau. Katanya mau main ayunan dulu," jawab Mbak Sumi sembari menyiapkan makan malam. Wulan asik bermain dengan bonekanya di ruang tengah. Aku duduk di kursi di mana aku pernah melihat makhluk berambut panjang itu sebanyak 2 kali. Aku memperhatikan sekeliling ruangan, tidak ada yang aneh dan mencurigakan. Kulihat jendela yang kemarin malam terlihat ada makhluk itu. Tidak juga ada apa-apa di sana. Siapa sebenarnya makhluk berambut panjang itu? Kenapa selalu menampakkan diri kepadaku? Kula nafas panjang, sekali lagi ku perhatikan sekeliling. Barangkali ada yang lewat oleh pandanganku. Namun hasilnya tetap sama. Aku tidak menemukan sesuatu hal yang mencurigakan. "Assalamualaikum," terdengar suara salam dari luar. Tidak lama pintu terbuka dan muncullah Mas Bambang dengan Damar. "Waalaikumsalam," jawabku. Damar berlari ke arahku mencium tangan dan pipiku. Masakan Mbak Sumi telah matang. Dia menatanya di atas meja makan. Setelah semua terhidang, kami pun makan malam bersama. Malamnya aku dan Mas Bambang sedang menonton TV, sedangkan Mbak Sumi sudah masuk ke dalam kamarnya dan anak-anak sudah tertidur. Tiba-tiba hawa dingin menyelimuti seperti ada angin yang berhembus. Kulirik Mas Bambang, dia bergeming. Apa Mas Bambang tidak merasakan dinginnya? Semakin lama hawa dingin itu kurasakan semakin menusuk tulang. Aku menggigil kedinginan, tapi Mas Bambang tetap saja diam, pandangan matanya tertuju ke layar TV. "Pak, Papa tidak dingin apa?" tanyaku penasaran. Setelah sekian menit kulihat dia bergeming. Mas Bambang pun lalu menatapku heran. "Kamu sakit, Mah? Kok menggigil gitu?" Dirabanya keningku dengan telapak tangannya. "Papa tidak kedinginan apa? Ini kan hawanya dingin sekali, seperti dalam kulkas, Pak." Mas Bambang semakin heran melihatku kedinginan, padahal dia tidak merasakannya. "Ya sudah, ayo Papa antar ke dalam kamar. Kamu tidur saja, mungkin kamu kecapean," ajak Mas Bambang. "Papa tidak mencium bau amis?" tanyaku antusias. Mas Bambang menggerak-gerakkan hidungnya mencari sumber bau itu. "Tidak ada bau apa-apa, Mah," jawab Mas Bambang. Di sini aku merasa aneh kenapa Mas Bambang tidak merasakan dingin seperti yang kurasakan dan tidak juga mencium bau amis seperti yang tercium olehku. Padahal kami sama-sama sedang berada di ruang yang sama. Kenapa hanya aku yang merasakan semua keanehan ini? Aku bangkit dari duduk karena sudah tidak tahan dengan udara dingin yang kurasakan semakin menusuk tulang. Begitu juga dengan bau amis yang sangat mengganggu. "Pak, Mama tidur duluan ya, Pak," ujarku. "Ayo Papa antar, Mah," tawar Mas Bambang. "Tidak usah, Pak, Mama masih bisa berdiri kok," jawabku singkat. Di dalam kamar, hawa dingin dan bau amis itu pun menghilang. Aku tidak lagi merasakan dan menciumnya. Lalu kemudian kurebahkan badan di samping Wulan. Belum juga 2 minggu menempati rumah ini, aku sudah mengalami beberapa hal yang membuatku merinding. Jam di dinding telah menunjukkan pukul 11 malam. Kemudian akhirnya aku pun tertidur.
Di hari Kamis sore sepulang dari kantor, Mama menelpon. Beliau berkata mau menggunakan set alat prasmanan. Akan ada acara arisan di rumah beliau pada hari Minggu. Set alat prasmanan itu sudah tersimpan rapi di kamar atas bersama dengan peralatan yang lain. Aku berpikir karena selama mengontrak tidak akan pernah memakainya. Lalu aku meminta tolong kepada Mbak Sumi untuk mengambil set prasmanan itu di kamar atas. Aku pun menunggu di ruang tengah. Namun hampir 1 jam berlalu, Mbak Sumi belum juga turun dari kamar atas. Mbak Sumi, sudah belum nyarinya? Tanyaku dari bawah agak berteriak. Barangkali dia tidak mendengar dan tidak ada jawaban. Aku menyusul ke lantai atas. Damar dan Wulan aku suruh dia menonton TV. Mbak Sumi, panggilku setelah aku sampai di atas. Namun tidak ada juga jawaban. Kubuka salah satu kamar di lantai atas di mana aku menyimpan set prasmanan itu, dan ada Mbak Sumi di sana. Dia mematung seperti orang yang melihat sesuatu. Ku tepuk pundaknya, dia terkejut dan tiba-tiba memelukku dengan erat. Badannya gemetar basah oleh keringat. Mbak, kenapa Mbak? Ada apa? Tanyaku bingung melihatnya. Mbak Sumi diam saja, masih memelukku dengan erat. Seperti halnya Wulan jika sedang merasa ketakutan. Kemudian aku pun membawanya keluar dari kamar. Lalu kami pun bergegas turun ke bawah. Set prasmanan yang semula akan aku cari terlupakan. Pak! Aku berteriak memanggil Mas Bambang agar terdengar. Dia masih di halaman sedang mencuci mobil. Pak! Kali ini teriakanku benar-benar sangat kencang. Tergesa-gesa suamiku masuk ke dalam rumah. Ada apa sih, Mah? Manggil segitu kerasnya, katanya dengan nada jengkel. Ini Pak, lihat Mbak Sumi, kataku terbata-bata. Kenapa dia, Mah? Ada apa? Tanya suamiku. Aku juga tidak tahu, Pak. Tadi aku minta tolong carikan set prasmanan di lantai atas. Saat aku susul, dia langsung memeluk erat seperti ini dan tidak berbicara apa-apa. Jawabku menjelaskan. Mbak Sumi, ada apa, Mbak? Kenapa, Mbak? Bicara pada kami, Mbak, kata suamiku tampak kebingungan di wajahnya. Tiba-tiba terdengar suara Wulan menangis sangat keras seperti kesakitan. Perlahan kulepaskan pelukan Mbak Sumi dan aku segera menghampiri Wulan. Tadi memang kulihat Damar dan Wulan sedang berkejaran di ruang makan. Rupanya Wulan terjatuh di dekat kursi makan, di mana aku pernah melihat makhluk berambut panjang menyeramkan duduk di sana. Kulihat kakinya, khawatir ada yang terluka. Tidak ada luka di kaki Wulan, tapi dia masih menangis dengan kencang. Mataku beralih ke arah lantai keramik, barangkali ada sesuatu di sana yang membuat Wulan menjadi kesakitan. Aku tertegun saat aku melihat lantai keramik. Ku perhatikan dengan seksama kalau mataku salah lihat. Tapi tidak, mataku tidak salah melihat. Ada 5 buah keramik yang berbeda motif dengan yang lain. Jika diperhatikan sekilas akan nampak sama, tapi jika diperhatikan dengan teliti akan nampak sekali perbedaannya. Aneh sekali kenapa 5 keramik yang berbeda malah dipasang di ruang makan. Kenapa bukan di kamar agar tidak jelas terlihat oleh orang lain? Mah, gimana Wulan, Mah? Teriakan Mas Bambang membuyarkan lamunan. Tidak apa-apa, Pak. Kugendong Wulan lalu aku pun menghampiri Mas Bambang. Mbak Sumi pun masih dalam posisi seperti semula, diam dan matanya menatap kosong. Kuberikan Wulan pada suami dan aku pun mengambil segelas air bening. Diminum dulu, Mbak. Istighfar, Mbak,
kataku sambil memberikan segelas air bening. Perlahan Mbak Sumi pun meminumnya. Astagfirullahaladzim, ucapnya kemudian berkali-kali. Alhamdulillah, aku dan Mas Bambang mengucap syukur Mbak Sumi telah tersadar. Sebenarnya ada apa, Mbak? Apa yang terjadi di kamar atas? Tanya suamiku. Mbak Sumi memandangi kami seakan ragu untuk mengatakan sesuatu. Katakan saja, Mbak, ada apa? Tidak perlu takut, kataku. Mbak Sumi menghela nafas dalam-dalam. Saya beberapa kali melihat perempuan berambut panjang, Bu. Wajahnya sangat menyeramkan. Dan tadi dia seperti ingin mencekik saya. Tapi kemudian ibu datang. Dia pun langsung pergi. Kuhela nafas panjang, ternyata bukan hanya aku yang melihat makhluk itu. Suamiku terdiam, tidak berkomentar. Ia memeluk Wulan erat-erat. Saya menemukan sebuah buku di tumpukan kardus yang tidak terpakai beberapa hari yang lalu di tempat jemuran, seperti buku catatan harian. Saya pikir tadinya hanya sebuah cerita yang ditulis kembali, kata Mbak Sumi. Tapi setelah saya membaca tulisan yang ada di buku itu, saya sering didatangi oleh perempuan berambut panjang. Lanjut Mbak Sumi. Boleh saya lihat buku itu, Mbak? Tanyaku. Sebentar, saya ambil dulu, jawab Mbak Sumi. Mbak Sumi kemudian pergi ke kamarnya. Tidak lama berselang dia keluar dengan membawa sebuah buku tulis. Sudah sangat jelek bentuknya. Diberikannya buku itu kepadaku, ku baca dari halaman depan. Memang seperti sebuah cerita novel yang ditulis kembali. Cerita tentang sebuah peristiwa pembunuhan. Membacanya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku menahan nafas karena tidak sanggup untuk melanjutkan. Tapi tunggu, aku teringat sesuatu. Cerita yang ditulis di buku itu seperti yang pernah diceritakan oleh Bu Murni kepadaku beberapa hari yang lalu, saat dia sedang memijit badanku. Tertulis di sana, hari itu majikanku marah besar. Anak bungsunya hamil, dia mengajar anaknya seperti orang kesurupan. Kami yang melihat tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba anak gadisnya tersungkur jatuh. Kepalanya membentur tembok dengan kuat. Darah mengalir dengan deras dari kepalanya. Kami semua pun panik. Saat akan dilarikan ke RS, gadis itu telah meninggal dunia. Kuhela nafas dalam-dalam, sangat mengerikan ceritanya. Aku membuka lembaran berikutnya. Seperti mimpi, aku dengan terpaksa harus menjadi bagian dari peristiwa pembunuhan itu. Aku mengernyitkan dahi. Apa maksud dari tulisan itu? Di lembar berikutnya, majikanku panik dengan kematian anaknya yang tidak ia sangka. Dia bilang tidak mau masuk penjara. Lalu dia mengubur anaknya di dalam rumah di ruang makan. Dan seisi rumah ini ikut membantunya. Astagfirullahaladzim. Ku ucapkan istighfar berkali-kali. Aku tidak sanggup lagi membaca tulisan dalam buku itu. Peristiwa yang sungguh mengerikan. Tidak disangka, ternyata ada mayat yang dikubur di rumah kontrakan yang kami tempati. Pantas saja selama aku menempati rumah kontrakan ini, selalu mengalami hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Jadi bagaimana ini, Pak? Tanyaku setelah selesai membaca tulisan yang ada di buku itu. Kuberikan buku itu kepada Mas Bambang. Dia membacanya sekilas lalu menaruhnya di atas meja. Tapi kan kita belum tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa, Mah. Kita juga tidak tahu yang ditulis di buku ini cerita fiksi atau memang kejadian yang sebenarnya, ujar Mas Bambang. Benar-benar membuat jengkel.
Sudah jelas-jelas aku dan Mbak Sumi mengalami beberapa kali kejadian yang menyeramkan di rumah ini. Mas Bambang masih belum percaya dan masih bersikap tenang. Apa kita tanya Pak Yono saja, Pak? Barangkali dia tahu kejadian yang sebenarnya, kataku menyarankan, berharap Mas Bambang mau menyetujui saranku. Kalau Pak Yono tahu, pasti dia sudah memberitahu kita, mah, jawab Mas Bambang. Ya mungkin dia memang sengaja tidak memberitahu agar kita jadi mengontrak di rumah ini, jawabku meyakinkan. Lagi pula kalau memang ada peristiwa seperti yang tertulis di buku ini, Pak Rudi dan Bu Hani pasti sudah bercerita kepada kita, mah, kata Mas Bambang. Itu kemarin Bik Murni juga bercerita, Pak, kataku. Iya, tapi kan tidak sampai bercerita kalau di rumah ini ada peristiwa pembunuhan, jawab Mas Bambang tetap kekeh. Aku hanya diam sebal juga berdebat dengan suamiku. Tidak akan pernah menang karena dia memang tidak percaya dengan hal-hal yang di luar nalar manusia. Ya sudah, Mbak, besok pagi saja mengambil set prasmananya, taruh saja buku itu di atas meja TV, kataku pada Mbak Sumi. Iya, Bu, jawab Mbak Sumi. Mbak Sumi meletakkan buku yang dia temukan itu di atas meja TV. Lalu dia bermain di luar bersama Damar dan Wulan. Aku masuk ke dalam kamar untuk mandi karena belum sempat. Tadi begitu pulang dari kantor, langsung meminta Mbak Sumi mengambil set prasmanan di kamar atas. Malahan ada kejadian seperti ini. Mas Bambang pun meneruskan mencuci mobilnya. Setelah selesai mandi, aku keluar menghampiri Mbak Sumi dan anak-anak yang sedang main di ayunan. Mbak, kemarin minta nomor HP-nya Mbak Murni tidak? Tanyaku pada Mbak Sumi. Tidak, Bu, saya lupa. Apa sekarang saya ke rumahnya saja? Tanya Mbak Sumi. Besok pagi saja, Mbak, sudah mau maghrib, jawabku. Lalu beberapa menit kemudian azan terdengar berkumandang dari toa musola. Kami masuk ke dalam. Mas Bambang sudah selesai mencuci mobilnya. Barangkali sekarang dia sedang mandi. Mbak Sumi menggendong Wulan dan aku menggandeng Damar. Aku tidak ingin dia bertemu lagi dengan temannya yang datang waktu itu. Damar pun tidak ikut Mas Bambang ke musola. Karena kalau malam Jumat ada pengajian khusus untuk laki-laki. Biasanya setelah selesai sholat maghrib sampai menjelang isya. Di malam harinya aku pun tidak bisa tertidur. Mas Bambang sudah tidur dari tadi sepulang dari musola. Begitu juga dengan anak-anak, mereka tertidur dengan pulas di antara kami. Aku harus cari tahu tentang kebenaran cerita dalam tulisan di buku itu. Tapi siapa yang bisa memberitahuku? Sudah jam 11 malam, aku belum juga bisa memejamkan mata. Rasa penasaran membuatku ingin mengetahui ada peristiwa apa sebenarnya yang pernah terjadi di rumah ini. Apakah aku harus bertanya kepada Pak Yono atau Bu Hani? Barangkali mereka mengetahui dan mau memberitahu. Besoknya hari Sabtu, aku berencana akan menanyakan tentang hal itu kepada Pak Yono dan Bu Hani. Aku harus tahu agar tidak lagi merasa penasaran dan menduga-duga. Ketika akan memejamkan mata, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Ya, aku harus bertanya kepada Ija, ART dari Pak Abbas. Dia pasti tahu semuanya. Tapi di mana dia sekarang? Bukankah kata Bik Murni waktu itu setelah terjadi keributan di rumah ini, Ija tidak kelihatan lagi dan rencanaku berubah lagi. Aku akan menanyakan kepada Bik Murni saja. Barangkali dia tahu di mana Ija tinggal. Besok Sabtu aku akan ke rumah Bik Murni bersama Mbak Sumi. Sekalian meminta nomor HP Bik Murni agar lebih mudah dihubungi jika aku memerlukan jasa pijatnya.
Jam pun sudah menunjukkan pukul 12 malam. Mataku sudah mulai mengantuk dan aku pun beranjak tidur. Aku terbangun ketika mendengar sayup-sayup suara tangisan dari arah ruang makan. Aku melihat jam di dinding sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Aku bergidik membayangkan makhluk berambut panjang itu sedang duduk di ruang makan, seperti yang kulihat selama ini. Meskipun sudah beberapa kali aku melihat makhluk itu, tapi tetap saja menyeramkan dan membuat aku takut. Aku pun menarik selimut dan aku memeluk Wulan. Tidak kuhiraukan suara tangisan yang masih saja kudengar. "Mbak, ke rumah Mbak Murninya hari Sabtu saja ya, bareng ibu," kataku pada Mbak Sumi sebelum berangkat ke kantor. Dia sedang menyuapi Damar dan Wulan di ayunan, seperti biasanya kalau pagi hari. "Oh iya bu," jawab Mbak Sumi. Aku kemudian naik ke mobil setelah sebelumnya mencium pipi Damar dan Wulan. Mas Bambang sudah menunggu di sana. Mobil melaju perlahan meninggalkan rumah kontrakan kami menuju kantor. "Pah, apa Papa tidak pernah lihat makhluk berambut panjang seperti yang aku dan Mbak Sumi lihat?" tanyaku penasaran. Mas Bambang pun tidak menjawab. Tidak lama kemudian dia pun tersenyum. Menyebalkan sekali senyumannya, seperti mengejek. "Kenapa tersenyum, Pak?" aku tanya. "Kok malah senyum?" kataku sambil memonyongkan bibir. "Mama, makhluk itu akan mengganggu kalau kita merasa takut. Kalau kita berani, dia juga akan bosan sendiri," kata Mas Bambang sambil tertawa. "Bagaimana tidak takut, Pak? Mukanya saja seram sekali," kataku sambil bergidik. "Serem karena kamu merasa takut, Ma. Coba kalau berani, pasti dia akan terlihat lucu," kata Mas Bambang. Tertawanya makin menjadi sangat menyebalkan. Aku diam, tidak mau lagi membicarakan tentang hal itu dengan Mas Bambang. Membuat hatiku dongkol saja. Kami tidak lagi mengobrol sampai mobil yang kami kendarai memasuki halaman kantor Pemda, di mana kami bekerja sebagai ASN. Hari Sabtu setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, aku mengajak Mbak Sumi ke rumah Mbak Murni. Bertiga dengan Wulan kami ke sana, sedangkan Damar dengan Mas Bambang di rumah. Dia tidak mau diajak. Kami jalan kaki karena rumah Mbak Murni tidak terlalu jauh jaraknya dengan rumah kontrakan kami. Bergantian aku dan Mbak Sumi menggendong Wulan. Sekitar 6 menit kami sampai di rumah Mbak Murni. Rumah yang sangat sederhana tapi terlihat sangat asri karena ditumbuhi banyak tanaman bunga di sekelilingnya. Di sana ada sebuah sepeda motor terparkir di depan rumah Mbak Murni yang pintunya terbuka. Mungkin itu adalah tamu yang membutuhkan jasa pijatnya. "Assalamualaikum," aku dan Mbak Sumi mengucapkan salam bersamaan. "Waalaikumsalam," terdengar jawaban dari dalam. Tidak lama Mbak Murni pun keluar. Bu Lucy, tumben datang ke sini. Ayo masuk Bu," ajak Mbak Murni ramah. Kami masuk ke dalam. Di dalam pun ada seorang perempuan yang sedang duduk. Umurnya sekitar 30 tahun. Kami pun bersalaman. "Silahkan duduk, Neng. Ada perlu apa datang ke sini?" tanya Mbak Murni. Aku dan Mbak Sumi duduk di samping Mbak Murni, sedangkan Wulan di pangkuku. "Begini, Bi, ada yang ingin saya tanyakan. Apa Mbak Murni tahu di mana rumah Mbak Ija yang pernah tinggal di rumah kontrakan yang saya tempati sekarang?" tanyaku antusias. "Wah, kebetulan jodoh yang namanya Ija ya ini. Dia baru saja keundang di rumah temannya di ujung jalan, terus mampir," kata Mbak Murni sambil menunjukkan perempuan yang ada bersama kami. "Alhamdulillah bisa ketemu Mbak Ija di sini," jawabku.
Mbak Ija tersenyum ke arahku. "Mbak, ada yang ingin saya tanyakan," kataku antusias. "Tentang apa, Bu?" jawab Mbak Ija. "Apa Mbak Ija pernah menulis cerita di buku?" tanyaku. Sengaja aku tidak meneruskan pertanyaan karena khawatir Mbak Ija merasa tidak nyaman dengan pertanyaanku. Kulihat dia agak terkejut, wajahnya berubah tegang. Duduknya terlihat gelisah. Bi Murni juga mungkin melihat hal itu. Dia menyarankan agar Mbak Ija dibawa saja ke rumah kontrakan kami, supaya bisa lebih leluasa mengobrol. "Jah, kamu ikut saja ke rumah Bulu sih, biar bisa puas ngobrolnya," kata Bi Murni. Kulihat Mbak Ija agak ragu, tapi kemudian dia mengangguk. "Kami permisi dulu ya, Bi." Lalu kami pun berpamitan kepada Bi Murni. Mbak Ija mengendarai motornya mendahului kami. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa mengetahui cerita yang sebenarnya tentang apa yang telah terjadi di rumah kontrakan kami sebentar lagi. Aku pun mempersilahkan Mbak Ija untuk masuk. Dia tampak ragu dan tertegun sesaat. Sengaja aku membawanya langsung ke ruang makan. Aku ingin mengetahui seperti apa reaksinya. "Silahkan duduk, Mbak." Mbak Ija mengangguk lalu duduk di salah satu kursi makan. Matanya melihat ke arah lantai yang keramiknya berbeda sebelum duduk. Dan bersambung, "Apakah Mbak Ija tahu tentang cerita yang ada di buku itu?" Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.